Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dalam beberapa minggu terakhir kita ada di serial khotbah yang kita beri judul The Upside Down Kingdom, yaitu kerajaan yang terbalik. Seri ini adalah tentang undangan Yesus untuk hidup dengan memegang nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga yang terbalik dengan nilai-nilai kerajaan dunia. Kita membicarakan tentang the way up is down. Cara kita untuk naik adalah kita turun. Kalau kita ingin terkemuka, if you want to be the greatest, Yesus nggak pernah masalah kalau Anda dan saya ingin menjadi besar. Tapi cara kita menjadi besar yaitu kita melayani orang lain, saudara. Lalu minggu lalu kita membicarakan tentang the way to live is die. Kalau kita belajar untuk mati akan kehidupan kita, maka akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan persiapkan kepada kita semua. Lalu Pastor Bobby membicarakan tentang cara mendapatkan, yaitu memberi. The way we gain by giving, saudara. Jadi dunia mengajarkan kita kalau kita ingin mendapatkan, kita raup semua, kita ambil, kita hidup dengan tangan tertutup. Tapi kerajaan surga terbalik, upside down. Kalau Anda ingin mendapatkan, Anda hidup dengan tangan terbuka, be generous, bermurah hati, dan Anda memberi, saudara. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu nilai lagi kerajaan surga, yaitu cara untuk kita membalas, yaitu mengasihi, saudara. Ketika ada orang yang menyakiti kita, cara kita untuk membalas adalah kita mengasihi mereka. Mungkin ini adalah salah satu nilai atau undangan Tuhan yang paling sulit buat kita, karena ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bukan hanya kita dipanggil untuk mengampuni, tapi kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Nah, Ko Beni yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah, Ko Beni? Terima kasih. Thank you, Ko. Shalom semuanya. Apa kabar? Oke, perkenalkan nama saya Beni. Buat yang baru pertama kali datang, saya biasa melayani di sini. Udah cukup lama ya, 2 tahun ya, 2 tahun di sini. Dan saya biasanya lebih banyak mengajar di Komsel, Life Group. Dan kalau Anda lebih tertarik dengan pengajaran-pengajaran, yuk datang ke Life Group. Karena di situ kita akan lebih banyak waktunya untuk ngobrol. Anda bebas bertanya, ya, mau tanya yang aneh-aneh boleh. Karena kalau di sini enggak bisa toh, susah toh, bener nggak? Ya, karena waktunya apa? Terbatas, ya. Nah, minggu depan itu sangat bagus sekali, karena kemarin istri saya juga baru ngomong, wah kok di tempat lain ada payusa gitu kan, hari ini jam berapa, nanti sore jam berapa gitu. Saya pikir terus kemarin tiba-tiba Korosit WA saya, wah saya pikir bakal ngisi nih di sini nih gitu kan. Oh ternyata minggu depan ya. Nah, saya anjurkan Anda untuk datang, kenapa? Karena pembicara-pembicara seperti beliau ini sangatlah langka untuk masa-masa sekarang. Kenapa? Karena cara berpikirnya itu terbalik dengan cara berpikir gereja pada umumnya. Kenapa? Karena sudah banyak insight-insight baru. Gitu loh. Jadi banyak hal yang baru yang akan beliau ajarkan kepada kita. Ya. Sama seperti kita belajar selama 1 bulan ini tentang Upside Down Kingdom. Dan itu juga beliau juga akan banyak ajarkan kepada kita. Cara berpikir value of the kingdom. Oke, nah bulan lalu ketika saya berbicara di sini, saya berbicara mengenai soal nama Tuhan, betul ya? Namanya siapa? YHWH, ya kan? Nah, itu merupakan nafas kehidupan kita. Pada waktu bayi lahir, itu YHWH itu seperti tarik napas dan keluar napas. Bayi pada waktu lahir pertama kali pasti tarik napas dan keluar napas. Itu tandanya apa? Hidup. Dan ketika tarik napas itu ya. Begitu dia keluar nafas, ya. Sama juga ketika orang mau meninggal dunia, itu juga mengembuskan nafas terakhir. Yang dia panggil juga nama Tuhan. Nah, pagi hari ini ya, saya ingin mengajar kita bahwa tentang membalas, terus kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, itu not easy. Tetapi kita harus tahu bahwa
segala sesuatu yang di muka bumi ini kayak lukisan segala macam itu pasti ditulis yang namanya apa? Sang pelukis. Ya kan? Ketika mereka membuat sebuah karya, mereka pasti akan menyertakan namanya di situ. Pakai nama istilah, singkatan. Nah, betul? Supaya apa? Supaya orang mengenal siapa pelukis Mona Lisa, gitu kan? Kalau enggak ada orang tahu, ya kan? Akhirnya enggak punya nilai. Nah, begitu pula juga kita manusia. Ternyata manusia itu juga ada yang namanya tanda tangan Tuhan dalam dirinya manusia. Yaitu apa? Inti dari kehidupan manusia adalah DNA. Ya. Nah, DNA manusia itu ternyata ada 4 angka yang merupakan nama Allah di situ. Yaitu apa? YHWH. Nah, kok bisa tahu? Ternyata memang di dalam DNA kita itu ada nilainya 10, ada nilainya 5, 6, dan 5. Nah, 10 itu apa? Yod. Dalam bahasa Ibrani-nya. Kemudian 5 adalah He. Kemudian angka 6-nya adalah Vav. Yang lanjutnya lagi adalah 5 lagi, yaitu apa? He lagi. Ya, kita di life group udah belajar sedikit. Ya kan? Makanya datang ke life group. Ya. Jadi biar enggak sedikit ketinggalan, ya. Nah, jadi dalam diri manusia itu ada yang namanya nama Tuhan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kenapa Tuhan berkata bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengannya. Karena ada nilai kehidupan atau ada nilai-nilai yang Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ini hal yang paling susah, ya, paling susah. Karena saya sendiri juga terus belajar, ya. Saya juga belajar. Saya nggak sempurna, makanya saya akan berkata bahwa jangan tiru saya, ya, tapi tirulah Yesus, gitu loh. Oke? Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Makanya di dalam kitab Ibrani bahwa manusia itu dibenarkan bukan karena apa yang dia perbuat, tapi karena apa? Kasih karunia. Kita diselamatkan itu juga bukan hasil usaha. Kita dikuduskan itu juga bukan hasil usaha. Oke? Nah, maka dari itu janganlah kita selalu menilai orang lain, ya kan? Wah, ini hebat. Wah, ini perfect. Nanti begitu Anda melihat sesuatu yang lebih dalam, maka Anda akan kecewa. Kok ternyata begini? Kok ternyata begitu? Waduh, kemudian tidak ke gereja lagi. Ya kan? Dan itulah kebanyakan orang Kristen. Nah, hari ini yuk kita akan belajar. Slide-nya boleh dibuka. Ya. Apa sih yang diajarkan oleh dunia? Bahkan juga dulu sebelum yang namanya Yesus mati. Dan inilah yang diajarkan dan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Di mana di dalam Ulangan 19 ayat 21, di situ dituliskan bahwa janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Anda bayangin dulu waktu zaman sebelum Yesus lahir, ini yang terus berlaku dalam kehidupan dunia. Ya kan? Kalau ada orang yang tampar kiri, balas yang kanan. Dicolok matanya, balas colok dua-duanya, gitu kan? Diputusin tangannya, putusin balik tangannya. Ya kan? Dia bunuh saudaranya, dia akan bunuh semuanya. Ingat dulu kasusnya Yakub punya anak 12, ya kan? Satu anak perempuan Yakub itu diperkosa. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Di dalam seluruh yang namanya tanah Kanaan pada waktu itu semua dibunuh semua sama anak-anaknya Yakub. Anda bisa kebayang? Dan itu terus terjadi
selama berapa lama? Beribu-ribu tahun. Sampai Yesus lahir pun masih sama. Dan itulah sampai hari ini pun dunia juga mengajarkan hal yang sama. Kita perhatikan hari-hari ini peperangan terjadi juga karena apa? Hal yang sama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu serang negara gua serang negara lu lagi. Ya kan? Semua sama. Di dalam kehidupan politikus juga hampir semua sama juga bernegara. Gitu kan? Bagaimana mereka untuk naik dalam sebuah posisi, mereka harus menginjak kepala orang lain untuk mereka bisa naik. Dan itu terus terjadi dan itu akan terus berulang dan berulang dan berulang. Sampai kapan? Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Dan setelah itu tiba kesudahannya. Sudahnya apa? Ya semua berlutut mengaku Yesus itu Tuhan. Dan disitulah kasih Kristus, kingdom itu ditegakkan di dalam dunia. Nah, terus kemudian ada beberapa hal yang menarik di dalam Alkitab. Yaitu yang ini sampai hari ini masih terus didengung-dengungkan. Yaitu adalah apa? Di dalam Mazmur 105 ayat 15. Ada sebuah ayat yang sangat menarik. Ya kan? Di mana apa? Dibilang bahwa Daud menulis begini nih. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Ya kan? Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Betul ya? Dan ini paling sering sampai hari ini itu didengungkan di dalam gereja. Pertanyaannya adalah apakah itu hanya untuk berlaku kepada jemaat dan kepada pendeta yang ada di mimbar? Apakah orang-orang yang diurapi Tuhan itu hanya orang-orang yang ada di mimbar? Enggak. Jadi kita jangan salah kaprah, ya kan? Bukan berarti setelah ini kita mengusik korosit gitu kan. Enggak juga. Ya kan? Atau kita mengusik yang lain, pendeta yang lain. Enggak. Tetapi gini loh. Bahwa setelah Yesus lahir dan dia mati dan dibangkitkan. Orang yang diurapi itu bukan cuma hanya orang yang berdiri di atas mimbar. Tapi semua dari kita adalah orang yang diurapi. Jadi kata mengusik, orang yang diurapi, yuk kita jangan mengusik teman kita, saudara kita. Jangan berbuat jahat sama teman kita, saudara kita yang lain. Nah ini sangat penting gitu loh. Jadi bukan hal ini nggak cuma berlaku untuk jemaat kepada pendeta yang di mimbar, atau kepada WL yang di mimbar, atau kepada pemain musik. No. Semua orang Kristen yang mereka sudah mengaku Yesus Tuhan, mereka adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Level kita sama. Tidak ada karena Benny khotbah di sini, maka level urapan saya lebih tinggi. No. Karena pengurapan itu yang memberi adalah Roh Kudus. Dan Tuhan berkata kepada murid-murid Yesus sebelum dia naik, ya kan? Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang. Ya. Bukan cuma hanya untuk Korosit, bukan hanya untuk Cinana, bukan hanya untuk beberapa pendeta, untuk Beniin dan segala macam. No. Tapi semua orang punya level pengurapan yang sama. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan dan membuat ini lebih daripada yang lain. Itu. Jadi kita tidak boleh belajar untuk mengkotak-kotakkan. Oh ini lebih diurapi gitu kan. Tidak boleh disentuh. No. Gitu kan. Wah yang ini tidak diurapi gitu kan. Makanya tidak bisa apa-apa. No. Setiap orang dipanggil sesuai dengan panggilannya masing-masing. Jadi yuk untuk tidak berbuat jahat. Gitu kan. Itu adalah pilihan hidup kita. Dan itu harus kita pelajari setiap hari. Dimanapun kita berada. Di pabrik kah? Di kantor kah? Di dalam lingkungan gereja kah? Semua sama. Dan kita harus terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, ya. Nah, slide selanjutnya biasanya, ya kan? Jika ada orang yang memarahi kita,
dan merendahkan kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita itu sering nyanyi gitu loh. Ya kan? Kita itu sering nyanyi tapi kita itu enggak pernah tahu lagunya apa. Lanjut slide-nya berikutnya. Ya kan? Yesus makin bertambah, ya kan? Terus ku harus makin berkurang. Betul ya? Betul? Salah ya? Oh salah. Oh, artinya nggak tidur ya. Biasanya yang komplain biasanya Bu Nevo ya. Tumben dari ini Bu Nevo nggak ini ya. Ya. Nah, harusnya kita itu makin berkurang. Yesus makin bertambah-tambah. Apanya? Value dalam hidup kita. Sehingga orang lain akan merasakan value-nya Yesus yang ada dalam hidup kita. Itu mereka dapat. Ya. Nah, hal berikutnya adalah, ya kan? Apakah kita harus berdoa supaya penghakiman turun atas mereka? Nah, ini seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan. Ya kan? Saya seringkali mendengar, ya kan? Saya seringkali mendengar bahwa jikalau ada orang Kristen itu disakiti, dijahati gitu ya. Kemudian direndahkan gitu ya. Terus kemudian mereka tuh berdoa, ya kan. Tuhan, bukan istilahnya apa ya. Biarlah pembalasan Tuhan itu terjadi atas mereka. Karena penghakiman bukan hakku. Tapi haknya siapa? Tuhan. Betul ya? Halo? Selalu doanya gitu toh. Ya. Terus kemudian tiba-tiba nih orang lain ya kena masalah nih. Gitu. Kena musibah gitu kan. Terus kita ngomongnya apa? Haleluya gitu ya. Oh Tuhan menjawab doa saya ya. Halo? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Saya tahu nggak ada di sini. Itu cuma ada di ujung Kulon sana ya nggak? Di bawah ya Jurang sana nggak tahu lah di mana ya. Nah itu seperti itu betul ya. Wah pokoknya kalau udah orang yang udah kita nggak suka tiba-tiba kena masalah. Kita selalu akan teriak, oh haleluya terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa ya. Lihat tuh orang ya, makanya jangan musik hamba yang diurapi. Ya betul ya, betul. Sering kali ya. Kita tidak pernah mau yang namanya melepaskan pengampunan. Saya tahu it's not easy as ABC, tapi Tuhan ajar kita untuk kita terus belajar setiap hari. Saya tahu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ya, di slide berikutnya kita lihat ya, hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati dengan namanya apa? Marah, dendam. Hati-hati. Itu akan menggerogoti hidupmu sedikit demi sedikit. Kamu tidak bakal bisa tidur karena amarah. Tidak bisa tidur karena dendam. Waduh, itu saudara, itu kalau udah direndahin orang itu ya. Sakitnya tuh di sini ya. Betul ya? Sampai kita tidak bisa tidur padahal orangnya aja yang ngomongin itu juga tidak berasa kalau dia nyakitin gitu loh. Dia bisa tidur dengan tenang tapi kita yang merasa disakiti kita tidak bisa tidur. Terngiang-ngiang terus sampai terbawa mimpi ya. Wah seandainya, betul ya. Wah gitu ya. Seandainya aku bisa lebih kaya, seandainya aku punya jabatan ya. Seandainya gue punya lebih. Selalu begitu. Betul? Selalu berpikirnya begitu. Sayang gue gak punya jabatan ya. Waduh kalau gue punya jabatan gue pasti beda. Jahilah gitu ya. Tapi terkadang ya itulah kehidupan. Di mana Tuhan mengajar kita dari berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Untuk kita belajar untuk lebih dewasa. Maka itu hati-hati dengan yang namanya apa? Marah, dendam. Nah, yang kedua adalah ini yang paling banyak dilakukan. Ya. Nomor 2 adalah gosip.
Makin digosok makin sip. Iya, ngejulitin orang itu paling enak. Betul ya? Betul. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Makanya saya tuh paling jarang paling kalau bisa gitu ya. Jarang yang namanya mau dengerin yang namanya apa? Kayak banyak sekali di IG. Ada gereja palsu lah, ada apa lagi itu gitu ya. Ada pastor Mamon, saya aja baru dengar hari ini. Ya, teman saya itu kadang-kadang waktu saya masih di Indo, teman saya itu, Ben, pinjam HP-nya, punya Instagram nggak? Punya. Coba lihat Instagrammu, ya udah kasih gitu kan. Dia liatin, kok lu nggak follow sih? Kok nggak follow sih? Apaan? Gereja palsu. Lu ngapain? Sampah semua ngapain? Gue follow, kau bilang. Ya gak? Ya kan? Ya. Harus ada wah si ini beli jam tangan harganya sekian, sepatunya sekian, bajunya sekian, kacamatanya sekian gitu ya. Waduh, saya bilang, saya mah nggak pernah mikirin begitu, saya bilang. Udah nggak usah ngiri sama orang kayak gitu, saya bilang. Kalau ngiri itu tandanya nggak mampu. Loh, betul loh. Mereka mampu beli kok. Betul ya? Nah, kita nggak mampu. Nggak usah mikirin, gitu. Mereka berhak menikmati kehidupan mereka, betul? Mereka menikmati berkat yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Betul? Nah, bagian kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Makanya seringkali kadang-kadang kita ngobrol di live group gitu ya. Banyak hal orang tidak punya namanya karunia untuk menikmati. Gitu ya. Itu benar-benar kesian juga gitu loh. Saya pernah punya teman ya kan. Kadang-kadang mereka dapat tiket sampai ke Taiwan jalan-jalan gratis. Tapi dia milih masak di kantin. Gitu kan. Tidak apa-apa gitu loh. Itu hobi soalnya. Tapi sayang gitu loh. Dapat gratis kok. Kenapa lu nggak ambil? Ya kan. Nah hal-hal seperti itu sayang gitu loh. Nah terakhir saya cuma kasih tahu bahwa tidak semua orang Kristen itu punya karunia menikmati. Mereka lebih suka hidup menderita daripada menikmati kasih Kristus, gue bilang. Akhirnya hari ini mereka pergi terus gitu kan. Dapat tiket gratis ya, monggo ya kan. Nah itu saya bilang, nikmati jalan-jalan sama istrimu. Ya kan, umur kita di tangan Tuhan, tidak tahu kapan kita harus meninggal. Paling enggak kita bisa saling berdua, apalagi tidak punya anak saya bilang. Kayak Pak Arifin gitu ya, jalan-jalan selalu sama istri gitu kan. Dia menikmati hidup mereka. Nah itu loh. Ya. Bukan berarti terus kemudian kita besok tidak kerja, kita bolos, kita pergi keliling gitu ya. Lu pulang balik lagi, lu dipecat gitu ya. Ya enggak? Ya enggak kayak gitu juga gitu loh. Kita tapi tahu kapan kita harus liburan, kita kapan harus take vacation sama istri, sama anak-anak. Nikmatilah hidupmu. Kita kerja seharian full 40 jam seminggu, bahkan mungkin ada 80 jam. Ya kan? Sampai double shift, triple shift gitu ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan. Ending-endingnya pada saat kita umur udah gocap, lakcap. Ya kan nanti dengkul udah diganti platinum gitu ya. Terus bonggol ini panggal pinggul gitu udah diganti platinum ya. Jalan udah susah pakai kereta. Mau jalan-jalan kemana saudara? Loh betul loh. Tidak bisa kemana-mana. Ya enggak? Selama kita masih bisa jalan dan sehat. Come on, enjoy. Nah, ini ada ayat yang menarik. Yang suka menjulit hari ini kita bertobat. Ya. Nah, ternyata saya menemukan satu ayat yang menarik. Di Maleakhi 3 ayat 16. Jadi kitab Maleakhi nggak cuma ngomong soal perpuluhan saudara. Ya. Karena kalau kita udah ngomong soal Maleakhi, itu udah otaknya langsung mikir perpuluhan ya. Ternyata enggak. Maleakhi 3 ayat 16, ayatnya gini. Beginilah berbicara satu sama lain. Perhati ini, ayat ini menarik. Orang-orang yang takut akan, artinya orang Kristen bukan? Kristen toh? Lah takut akan Tuhan kok. Yang lainnya enggak takut akan Tuhan.
Apalagi zaman waktu itu adalah orang-orang Israel. Ya enggak? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan apa? Memperhatikan dan mendengarnya. Terus kemudian apa? Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang yang menghormati namanya. Jadi ketika kita gosipin satu sama lain. Tuhan ngapain? Tuhan gak cuma mendengar. Tapi Tuhan ngapain? Memperhatikan. Dan kemudian Tuhan ngapain? Nyatet. Jadi setiap kita pada saat kita mulai ngejulit orang lain. Mulailah berpikir bahwa ada malaikat yang ada di sebelah saudara. Itu nyatet apa yang kita lagi omongin. Lagi rasain. Hati-hati. Kasih tahu sebelahnya. Hati-hati. Hati-hati. Be careful. Oke? Jadi ketika lu ngomongin orang lain. Ngomongin bos lu ya. Hati-hati. Kasih tahu hati-hati ya. Omongan lu catat. Ya. Nah ini penting nih. Ini penting nih ya. Penting. Supaya kita terus menjaga diri. Ya. Mazmur 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di kitab Yakobus kalau nggak salah ditulis bahwa di dalam satu mata air itu tidak keluar yang namanya apa? Dua rasa. Cuma ada satu rasa. Ya. Alkitab juga mengajarkan bahwa lidah itu sangat-sangat mengerikan. Barang siapa yang bisa namanya apa? Mengekang lidahnya. Dia sempurna. Nah, itu dia. Tapi memang kadang-kadang saya pun juga tidak sadar gitu ya. Begitu ada orang ngomongin gitu, ngejulit gitu, saya juga nimbrung gitu loh. Gitu kan? Nah ini kadang-kadang begitu pulang nyesel ya. Gitu loh. Ya salah. Gitu kan. Kadang-kadang kita harus belajar. Untuk kita selalu apa? Mawas diri. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita omongin. Makanya saya lebih senang kalau kayak, ya itu balik lagi. Ketika kita ngobrol soal apa sih? Firman. Ke depan mau gimana? Tuhan lagi ngomong apa? Itu paling enak. Seru. Memang kesannya membosankan. Kesannya membosankan. Tapi ketika Anda mulai kenal Bapakmu siapa? Bapak yang baik, Tuhan yang baik. Tiap hari kita ngalami dia. Tiap hari kita ngalami namanya apa? Kebaikannya. Itu gak ada habis-habisnya untuk diomongin. Timbang kita ngomongin orang lain juga memang gak ada habis-habisnya. Karena itu akan terus terulang dan terulang dan terulang. Begitu loh. Nah, yuk sekarang kita belajar dari Yesus. Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Ya kan? Kita juga sering kali menyanyikan lagu ini. Bahwa sejauh timur dari barat. Apa? Engkau membuang dosaku. Ya kan? Takkan kau ingat lagi. Apa? Kesalahanku. Tuhan aja enggak ingat. Betul ya? Tapi yang selalu ingat siapa? Ya kita. Dulu tuh dulu gitu ya. Ya. Udah lewat sekian puluh tahun. Dulu. Ya. Dulu. Ya. Selalu gitu kan. Nah. Nanti orang lain juga sama terhadap kita. Dulu ketika kita punya masalah kecil, dia pun juga masih ingat sama kesalahan kita. Itu adalah kehidupan. Tapi yuk kita mulai belajar. Nah, kita lihat beberapa kasus yang ada terjadi di Alkitab. Di mana kisah pembunuhan pertama di dalam Alkitab itu terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ketika mereka punya 2 orang anak, ya kan, Kain dan Habel, Kain bunuh Habel. Ketika Habel dibunuh, darahnya minta yang namanya apa? Pembalasan. Karena apa tadi?
nyawa ganti nyawa. Tetapi Tuhan tidak berlaku demikian. Di mana apa? Pembalasan Tuhan adalah yang sebaliknya. Gitu loh. Ketika Kain menghadap Tuhan dan minta yang namanya perlindungan, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Bagaimana dengan orang yang anaknya dibunuh? Halo? Gimana rasanya Adam pada waktu itu ketika anaknya dibunuh sama anaknya sendiri? Iya kan? Nah, kasus ini terjadi lagi sama siapa? Sama Daud. Betul? Siapa namanya itu? Ya kan? Anaknya dibunuh sama Absalom. Gara-gara diperkosa adiknya si Tamar. Betul? Tapi Daud ngapain? Daud diam. Ya kan? Absalom diampuni nggak? Diampuni. Bahkan terakhir Daud dikejar-kejar mau dibunuh sama Absalom. Dia cuma nangis sama Tuhan. Kalau memang kiranya nyawaku harus mati di tangan anakku. Ya udah, artinya Tuhan membiarkan itu terjadi. Dan itu pun gagal. Daud ngomong sama perwiranya, salah satu daripada triwira, dia ngomong begini. Jangan kau bunuh anakku, Absalom. Tapi karena Absalomnya takut, ya kan? Dan si triwiranya juga punya dendam sama Absalom. Akhirnya Absalom mati, ya kan? Rambutnya nyangkut di pohon, ya kan? Yang mati lebih elegan gitu ya, ya kan? Mati kok rambutnya kesangkut di pohon gitu kan sebenarnya tidak elegan gitu loh. Tapi ya itulah cerita yang terjadi gitu ya. Kita tidak bisa ngomong Tuhan ubahlah dikit skenario-nya biar lebih keren gitu ya. Tapi ya itulah. Nah, kasus yang berikutnya adalah kita lihat dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum itu adalah namanya Rabi Saul. Dia adalah lulusan cum laude daripada yang namanya Universitas Hukum Taurat gitu ya. Di Israel. Ya. Di Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi? Dia bunuh-bunuhin semua orang-orang Kristen, murid-murid Yesus pada waktu itu. Semua pengikut Kristus dikejar-kejar dan dibunuh. Sampai pada suatu hari ketika dia mengejar, di tengah jalan Tuhan bilang apa? Tuhan datengin sendiri Rabi Saul. Ya kan? Tuhan tidak bilang begini, mati lu. Iya kan? Enggak. Tuhan berkata apa? Nyawa gantinya nyawa. Lu bunuh pengikut gua, gitu kan? Gua bunuh manusia lama lu. Iya kan? Makanya Paulus bisa berkata apa? Aku tinggalkan semua manusia lamaku, ya enggak? Semua dulu yang gua anggap berharga, gua anggap sampah. Karena begitu dia ngelihat kebaikan Tuhan, dia kagum. Tidak ada agama bisa mengajarkan hal itu. Cuma hanya Yesus yang bisa ngajarin itu. Ketika dia bertobat, apa yang terjadi? Murid-muridnya bisa langsung terima? Nggak bisa ya. Pada waktu dia ngalami buta selama 3 hari, waktu ditampung, ya nggak? Yang nampung juga takut, betul ya? Negosiasi terus sama Tuhan, Tuhan bener nggak ditobat nih? Karena kalau matanya pulih lagi, gue dibunuh gimana, gitu kan? Betul ya? Tapi Tuhan ngomong, enggak, tenang aja udah. Dia sudah diubahkan. Ya. I know it's not easy as ABC, enggak gampang untuk seperti kita membalikan telapak tangan. Tapi kita yuk belajar. Ingat enggak pada waktu Yesus disalib? Ya kan? Bayangin. Yesus sendiri anak Allah. Ya kan? Sampai orang buang undi cuma hanya untuk ngapain? Memperebutkan jubahnya doang. Udah gitu yang lebih parahnya lagi adalah, ya, kalau Anda tahu, Anda belajar dari sejarah. Ketika Yesus ditusuk sama seorang prajurit, Anda tahu prajurit itu sedang mengalami yang namanya rabun. Gitu loh. Matanya sakit. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika ditusuk lambungnya. Dan itu keluar cairan dari tubuh Yesus. Karena udah nggak ada yang namanya darah. Udah habis darahnya.
Dan cairan asam keluar dari lambung Yesus. Dan matanya sembuh pada waktu itu. Begitu dicolok, nyiprat, kena matanya sembuh. Dan setelah itu dia menjadi salah satu penginjil yang Tuhan pakai pada waktu itu. Tuhan bisa aja begitu dicolok, dia mati. Bisa gak? Bisa. Ingat pada waktu Yesus mau ditangkap, Petrus ngapain? Ngambil pedang. Kupingnya Maltus ya, Maltus kalau gak salah kan. Dipotong, Tuhan ngapain? Diambil kupingnya, sambungin lagi. Lah kalau kita, ya begitu ada kupingnya dipongel, haleluya. Puji Tuhan, ya kan. Rasain lo, ya kan. No, enggak kayak gitu. Gitu loh. Nah ini yang, yuk kita belajar. Saya tahu bahwa upside down kingdom ini is not easy. Ini kita pelajaran untuk seumur hidup. Serius. Dan kalau kita tidak pernah punya Yesus dalam hidup kita tidak pernah mengerti bahwa kita punya DNA Yesus. Dan Anda bawa Yesus itu kemana-mana. Maka prinsip dunia itu akan terus memengaruhi hidup kita. Kemana-mana yang kita bawa adalah kepahitan. Di mana-mana yang kita bawa adalah dendam. Di mana-mana yang kita bawa adalah selalu kesalahan-kesalahan orang terus dalam hidup kita. Dan itu akan menimbulkan yang namanya apa? Anda kan yang namanya apa? Sakit. Kenapa? Stres, depresi. Gitu loh. Tidak gampang saudara, untuk ngelepasin pengampunan saya tahu tidak gampang. Tapi yuk kita belajar dari Yesus. Gitu loh. Ya inilah value kingdom. Di mana kita harus belajar di bawah manajemen yang baru. Ya. Manajemen yang lama sudah berlalu. Yang tadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di mana sekarang kita harus membalas kejahatan dengan yang namanya kebaikan. Tidak gampang. Iya tidak gampang. Saya pun sampai hari ini terus belajar. Pada waktu anak saya dibully. Ya kan? Anak perempuan saya dibully di sekolah. Saya cuma berkata, oh kokonya udah siap. Wih, mana anaknya gitu kan. Dicek sampai sekolah, dicek semua anaknya. Oh yang ini gitu kan. Saya cuma berkata, sudahlah. Kalau kamu mau tonjok, kamu malah tambah jadi kasus. Nggak ada gunanya juga. Terus emang kalau kamu tonjokin, ya kan, emang dia berubah. Nggak bisa. Yang penting cuma satu, ajari adikmu. Untuk apa? Bisa menerima. That's it. Forgive and forget. It's not easy. Betul? Ada banyak berapa kali gitu ya. Karena saya ngalami kayak gitu. Saya cuma berkata, yuk belajar yang namanya apa? Forgive and forget. Belajar untuk mengampuni dan melupakan. Bagaimana cara melupakan? Isi dengan firman. Dengan kita memandang kebaikan Kristus, itu yang kita ingat. Doakan orang-orang yang membuli, doakan orang-orang yang jahat sama kita, doakan. Supaya apa? Supaya mereka diubah dan dijamah oleh Tuhan. Ketika mereka mengalami masalah, yuk kita doakan. Bukan disyukuri. Syukurin lu, maksudnya gitu kan. Ya. Enggak seperti itu. Amin. Oh, tambah lama, tambah lemes sih. Ya, aminnya kok kayaknya tambah, volumenya tambah pelan ya. Oh, susah kok ini. Iya saya tahu itu susah. Gitu loh. Saya tahu itu susah. Saya juga banyak belajar dalam pelayanan, saya banyak belajar. Saya ngalami banyak hal juga saya ngalami. Tapi ketika saya mengerti bahwa oh ternyata kita tidak usah fokus dengan hal-hal seperti itu. Itu sampah. Kita cuma ngelihat gambaran Tuhan yang ada di depan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Karena kalau kita ngelihat Yeremia 29, ya kan, bahwa rancanganku yang ada padamu adalah rancangan yang penuh dengan
damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan. Tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita terus memikirkan hal itu terus dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan atas hidupku adalah masa depan yang luar biasa. Terus. Gitu kan. Itu yang harus kita pelajari terus setiap hari. Dari proses demi proses. Orang lihat kita kayak orang aneh. Betul orang Kristen itu orangnya aneh. Dan kalau Anda tidak dibilang orang aneh, Anda belum orang Kristen. Gampang gitu. Artinya apa? Anda masih serupa dengan dunia. Kalau yang nyikut, Anda nyikut. Apa bedanya Anda dengan mereka? Tidak ada bedanya ketika Anda disikut, Anda dicaci maki, Anda diam dan mengucap syukur. Orang lain akan bertanya-tanya, ada apa dengan Anda? What happened with you? You know? What's wrong with you? Ya? Koreksi, thank you. Gitu kan? Nah, ada apa dengan Anda? Kamu makan apa? Gitu ya? Kan ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Mau belajar? Amin. Aminnya lemes. Iya. Yeah. Amin. Halo. Masih kuat? Setengah jam lagi? Serius. Ya udah muka-muka lapar semua. Enggak lah, kita selesai. Yuk kita berdiri, kita doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh belajar Tuhan dari teladan-Mu. Bagaimana Engkau menyikapi kejahatan dengan membalasnya dengan kebaikan. Bapa, terus ajar kami untuk kami terus maju selangkah demi selangkah Tuhan. Supaya kami terus mengerti tentang value daripada kerajaan-Mu. Dan kami bisa lakukan itu di muka bumi, dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa untuk gereja ini, biarlah terus Tuhan jemaat-Mu menjadi umat yang luar biasa. Umat yang terus berkemenangan di dalam setiap problema hidup mereka. Sehingga mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersyukur atas Kau Beni yang telah mengingatkan setiap kita dan setiap kami yang ada di sini Tuhan. Untuk mengisi kehidupan kami dengan nilai-nilai yang Kristus sudah ajarkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum kita selesai, saudara, ada yang berulang tahun hari ini. Jadi Ibu Nevo itu ulang tahunnya awal Oktober. Tapi